MotoGP Spanyol 2026 Jorge Lorenzo soroti makin suramnya Ducati dalam persaingan klasemen juara dunia dan mendekati Honda Jilid 2. Seperti yang sudah kita ketahui, Honda sebelum datangnya Marquez memang sudah berjaya, namun, setelah datangnya Marquez ke pabrikan sayap tunggal tersebut arah pengembangan Honda makin sesuai dengan bakat Marquez namun tidak dengan pembalap lain. Terbukti sejak Marquez cedera panjang pada musim 2020 Honda makin kacau makin terpuruk. Sebab pembalap selain Marc Marquez tidak bisa jinakkan motor Honda. Jadi kesimpulannya adalah, pengembangan motor Honda hanya cocok pada Marquez. Marawes cedera hancurlah pabrikan bersayap tunggal tersebut. Lalu bagaimana dengan Ducati, apa benar akan jadi Honda Jilid 2? Mari kita bedah. 1. Ducati sebelum kedatangan Marc Marquez selalu mendominasi. 2. Motor Ducati cocok dengan semua pembalap, terbukti semua rider Ducati bisa merasakan podium bahkan juara. 3. Kedatangan Marquez memang bisa juara dunia lagi, tapi hanya Marquez yang mendominasi. 4. Sekarang Marc Marquez tidak 100% fit karena cedera, dan semua rider Ducati kesulitan bahkan Bagnaia yang membawa Ducati juara dunia 2 kali sebelum Marquez. Hal tersebut nyaris sama dengan cerita Honda. Diperkuat oleh penyataan mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo. Dia menyebut bahwa Ducati keluar dari persaingan jakut juara dunia di MotoGP 2026. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, menyoroti performa Ducati pada MotoGP 2026 terutama setelah MotoGP Spanyol 2026 yang berakhir pada Minggu tanggal 27 April tahun 2026 di sirkuit Jerez. Seperti yang terlihat dalam balapan sprint dengan format flag to flag, keadaan berubah karena suhu udara di lintasan kondisinya benar-benar cerah dan kering, Marc Marquez keluar sebagai juara. Namun, pada MotoGP Spanyol, Marquez mengalami kecelakaan dan kehilangan semua peluangnya. Di sisi lain, Alex Marquez keluar sebagai juara. Saya pikir prediksi balapan pada akhirnya menjadi kenyataan, kata Lorenzo dilansir dari Motosan. Alex dan Fabio Di Giannantonio memiliki kecepatan terbaik. Bezzecchi berada di antara mereka, menunjukkan keterampilan yang hebat pada awal balapan. Saya pikir kuncinya adalah Alex menyalip Bezzecchi dengan sangat cepat, dari posisi ketiga ke kedua, dan kemudian mengejar Marc, dan Marc terjatuh. Karena dengan Bezzecchi di depan, dia akan sedikit kesulitan. Mereka yang memiliki ritme terbaik adalah Alex dan Di Giannantonio. Marquez tidak dalam kondisi 100% saat balapan utama dan kecelakaan yang dialaminya menegaskan hal itu. Dia hampir menerima situasi negatif yang dialaminya. Sungguh, seperti yang telah saya katakan berulang kali akhir pekan ini, saya tidak melihatnya akan tampil baik, aku Lorenzo. Dari grid di Austin, dia banyak melakukan gerakan tangan, bahkan Nieto dan Pelukui di atas motor juga banyak melakukan gerakan tangan, ujar Jorge Lorenzo. Saya rasa Marc tidak berkendara dengan nyaman, dia tidak cepat, dia kurang ritme, dan dia bahkan kesulitan untuk menjadi pembalap Ducati tercepat. Karena Di Giannantonio telah beberapa kali berduel dan Marc menang, tetapi secara keseluruhan dia lebih konsisten. Hal pertama yang perlu dilakukan Marc adalah melangkah selangkah demi selangkah, memulihkan lengannya sehingga dia bisa berkendara dengan lebih agresif, lebih berenergi, dan lebih cepat secara keseluruhan. Melihat kondisi ini, peluang Ducati tidak sepenuhnya aman, meskipun kemenangan Alex Marquez hari ini memberikan sedikit kelegaan. Hal ini, ditambah dengan situasi Marquez, membuat persaingan perebutan gelar juara dunia semakin sulit. Saya melihat kejuaraan ini sangat suram, bukan dalam arti negatif, tetapi karena kesulitan Aprilia. Ducati perlu menemukan sesuatu, tutur Lorenzo. Saya pikir mereka perlu menemukan sesuatu yang memberi mereka setidaknya 0,1 detik lebih cepat, atau bahkan lebih cepat lagi, jika tidak 2 detik. Dan Marc perlu pulih dari cedera lengannya. Jika pabrikan Borgo Panigale tidak berinovasi dan Marc tidak segera pulih sepenuhnya, Aprilia dan Bezzecchi akan terus mengumpulkan poin. Ini berarti selisih poin di kejuaraan akan semakin lebar semakin lama mereka membutuhkan waktu untuk pulih. Jika tidak, Bezzecchi akan terus mendominasi, dan bahkan jika Bezzecchi cedera, dia juga memiliki Jorge Martin, yang berada di urutan kedua dalam kejuaraan dan sangat cepat, ujar Lorenzo. Jadi, jika Ducati ingin menghentikan dominasi Aprilia,
mereka harus melakukan beberapa perubahan pada sasis, mesin, atau elektronik.